Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battleground The Heaven Season 5 episode 126. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Xiaoyan dan semua alkemis yang termasuk 10 besar pil gathering akhirnya memasuki alam bintang. Xuan Guangzi dan para tetua lainnya bertugas menjaga stabilitas alam bintang. Sementara para peserta dipandu oleh tetua Chu Ling. Ia memperkenalkan dirinya sebagai tetua pertama menara pil dan memperingatkan bahwa ia memiliki hak untuk mencabut keikutsertaan siapapun yang melanggar aturan. Saat memasuki alam bintang, Xiaoyan merasakan gejolak dari inti apinya dan menyadari keberadaan 3000 Burning Flame. Chu Ling menjelaskan bahwa alam bintang berada dalam robekan spesial dengan kekuatan bintang hanya dapat dikendalikan saat siang hari. Ketika kekuatan melemah, ia juga memperingatkan bahaya tempat ini, termasuk area yang berhubung dengan kehampaan. Setelah mencapai lokasi, mereka melihat naga besar yang diliputi api ungu kehitaman, yaitu 3000 Burning Flame. Xiaoyan terkejut dengan kekuatan luar biasa yang dirasakannya. Segel naga yang ditanam Xian di tubuhnya mulai bereaksi, menunjukkan bahwa segel serupa juga ada pada 3000 Burning Flame. Chu Ling meminta semua peserta untuk mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame dengan cara yang lembut agar tidak membangunkannya. Ia memberi Xiaoyan kehormatan untuk mencoba pertama kali karena statusnya sebagai juara pil gathering. Xiaoyan mendekati naga besar tersebut dengan hati-hati. Chu Ling memandunya untuk meletakkan tangan di dahi naga, memasukkan kekuatan spiritual ke segel naga yang tersembunyi di bawah api ungu kehitaman. Xiaoyan merasa ragu karena segel ini jauh lebih kuat dibandingkan segel Valen Heart Flame yang pernah ia hadapi sebelumnya. Setelah kekuatan spiritualnya masuk, Xiaoyan terhubung ke jiwa 3000 Burning Flame. Di dalamnya, ia melihat sebuah api kecil, inti dari kekuatan naga tersebut. Xiaoyan berusaha menangkapnya, namun itu gagal. Sebaliknya, Xiaoyan sadar bahwa mata 3000 Burning Flame seperti terbuka. Api esensi 3000 Burning Flame ini benar-benar tidak tidur. Manusia yang bodoh, ucap naga itu. Tentu saja, Xiaoyan kaget karena api ini ternyata bisa bahasa manusia. Xiaoyan berusaha berkata, "Itu, aku datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkanmu dan memungkinkanmu memperoleh kebebasan." Tentu saja, 3000 Burning Flame yang sudah memiliki kecerdasan tahu bahwa ini adalah kebohongan manusia. Dia berkata dengan mengejek, "Enyahlah." Sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apapun setelah kata-kata itu terdengar, nyala api ungu kehitaman tiba-tiba menjolak keluar dari tubuh naga itu. Setelah itu, ia menyapu Xiaoyan ke segala arah. Xiaoyan dengan cepat membuka matanya. Dia berkata, "Aku telah gagal. Makhluk itu terlalu menakutkan." Kekecewaan Chu Ling saat dia mendengar ini, dia mengangguk dan menghela nafas. Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Mugu maju ke depan untuk mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame, tetapi tindakannya segera dihalangi oleh Chu Ling. Mugu menyindir bahwa kualifikasi pil gathering hanya tergantung pada keinginan pil tower, namun Chu Ling memperingatkannya untuk tidak berbuat curang. Meskipun akhirnya diberi kesempatan, Mugu juga gagal dalam usahanya. Setelahnya, para peserta lainnya mencoba bergantian, tetapi tidak ada yang berhasil. Beberapa peserta bahkan terluka parah karena kegagalan mereka. Melihat keadaan ini, Chu Ling memutuskan untuk mengakhiri proses dan meminta semua orang kembali. Namun, Mugu tertawa jahat dan menolak untuk menyerah. Dengan kekuatan hitam yang meledak dari tubuhnya, ia berniat menghancurkan segel 3000 Burning Flame secara paksa. Aksinya memicu amarah Chu Ling yang berusaha menghentikannya. Mugu justru menyombongkan diri, mengklaim bahwa ia hanya ingin membantu menyelesaikan masalah pil tower. Tiba-tiba, kekuatan yang dilepaskan Mugu memicu kebangkitan 3000 Burning Flame. Naga besar tersebut membuka mata perlahan, menimbulkan kekacauan besar di sekitarnya. Raungan kerasnya menggema, sementara api ungu kehitaman membakar simbol-simbol segel yang menahannya. Kekuatan bintang dingin mengalir tanpa henti ke tubuh besar 3000 Burning Flame, membuatnya semakin kuat dan tak terkendali. "Mugu, kamu mencari kematian."
Kebangkitan tiba-tiba 3000 Burning Flame juga telah melebihi harapan Xiuling. Dia sangat marah dan niat membunuh yang tak ada habisnya saat bergegas menuju Old Mugu. Karena menara pil kalian tidak dapat menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa kalian tidak mengizinkan Hall of Soul-ku membantumu menikmatinya? Bukankah itu lebih baik? Ucap Mugu dengan tertawa. Xiaoyan, kalian semua harus memecahkan batu giok dan memberitahu kepala asosiasi. Perintah Xiuling terdengar. Dia dengan cepat berlari ke arah Mugu dan hendak melawannya. Xiaoyan, Xiaoling, dan yang lainnya segera mengangguk setelah mendengar teriakan Xiuling. Dia menghancurkannya dengan cepat. Namun pasukan dari Hall of Soul lainnya yang telah dipanggil oleh Mugu juga mulai keluar satu persatu. Tidak disangka bahwa masih ada anggota Hall of Soul, gumam Xiaoyan. Jadi bagaimana jika kalian sudah mengirim pesan? 3000 Burning Flame sedang berjuang sekuat tenaga. 3 kepala besar pasti tidak akan bisa memecah perhatian mereka untuk menjaga segel alam bintang. Selain itu, kota pil suci sangat kacau. Para ahli dari menara pil tidak akan bisa membebaskan diri di mereka sendiri, ucap salah satu alkemis tua. Sepertinya, Hall of Soul telah dengan cermat merencanakan tindakannya hari ini, ucap Xiaoyan. Untuk mempertahankan penjara wilayah bintang ini, Xuan Gongji, Xuan Ying, Tian Leixi pasti tidak akan bisa turun tangan. Jika alam bintang dihancurkan dan 3000 Burning Flame dibebaskan, kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Chao Ying dan Dan Chen bertanya sambil berdiri di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, Xiuling dan Old Mugu terlibat dalam pertempuran sengit. Pilar utama dukungan mereka tampaknya menjadi Xiaoyan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami tidak dapat ikut campur di dua tempat itu. Saat ini, kita hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari menara pil, jawab Xiaoyan. Chao Ying dan Dan Chen saling memandang dan hanya bisa mengangguk. Kedua medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang untuk mereka campur tangan. Beberapa saat kemudian, 3000 Burning Flame mengaung. Dihadapkan dengan peningkatan kekuatan segel, 3000 Burning Flame semakin marah. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari penangkaran. Meskipun tidak dapat melakukan apapun terhadap 3 kepala besar menara pil, mereka juga tidak dapat membunuhnya. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri hari ini, dia tidak tahu kapan dia harus menunggu kesempatan berikutnya untuk muncul. Segel 3 kepala besar selama bertahun-tahun ini telah menyebabkannya menderita. Saat api hitam pekat menetas ke tubuh 3000 Burning Flame, segel hitam mulai runtuh dengan cepat. Kalian masih hanya memiliki metode ini setelah bertahun-tahun. Apakah kalian pikir kalian dapat menyegelku untuk selamanya dengan mereka? Ucap naga besar tersebut dengan marah. Ini buruk. 3000 Burning Flame akan segera membuka segelnya. Ekspresi Chao Ying, Dan Chen, dan Song Qing menjadi sedikit pucat. Menjadi anggota menara pil, mereka jelas menyadari jenis kerusakan apa yang akan dibuat setelah 3000 Burning Flame lolos. Sebaliknya, Xiaoyan tidak panik. Jika 3000 Burning Flame benar-benar melarikan diri dari segelnya, kemungkinan dia menundukkannya akan meningkat, walaupun tetap resikonya sangat besar. Xuan Gongji, kali ini giliran kalian untuk gagal, ucap 3000 Burning Flame dengan marah. Dengan suara sedikit tertakan, alam bintang menjadi sangat sunyi. Semua aktivitas tiba-tiba terhenti saat ini. Dengan segera, Old Mugu dan Elder pertama Xiuling yang dalam pertempuran sengit buru-buru mundur dan berhenti. Setelah itu, mereka dengan cepat beralih ke 3000 Burning Flame. Di bawah fokus mata semua orang, tubuh naga api yang luar biasa terbebas. Pada saat ini, segel telah menghilang. Aura ganas yang memancar kekuatan pemusnahan menyebabkan mereka yang hadir menjadi takut. Sialan, ekspresi Xiuling sangat panik. Dia mengeluarkan kutukan lembut dalam prosesnya karena dia tahu bahwa banyak hal saat ini menjadi sedikit merepotkan. Siapa yang bisa menghentikan 3000 Burning Flame yang lolos dari segel selain 3 kepala besar? Setelah berhasil membebaskan 3000 Burning Flame, Mugu tertawa sangat bahagia. Ia yakin naga api yang sangat marah dan penuh dendam terhadap menara pil ini akan segera menghancurkan kota pil suci dan menara pil yang ada di dalamnya. Mugu kemudian berbicara kepada naga api itu.
mengingatkan tentang kesepakatan mereka sebelumnya. Ia menjanjikan kebebasan penuh jika naga api bersedia tinggal di Hall of Soul selama 1 tahun. Aku berani menjamin hal ini, tambahannya. Namun, kelompok Shoyan terkejut mendengar bahwa Mugu telah membuat kesepakatan dengan 3000 Burning Flame. Naga api itu menjawab dengan tenang, "Tidak ada masalah dengan kesepakatan kita, tetapi aku ingin berkeliling dunia ini dulu. Setelah itu, aku akan menuju Hall of Soul-mu." Jawaban itu membuat Mugu sangat marah. Ia merasa dikhianati dan bertanya dengan tajam, "Begini, kamu berniat mengingkari janjimu?" Dengan nada mengejek, 3000 Burning Flame menjawab, "Cih, kalian semua sama saja. Apakah aku harus mempercayai kalian? Bermimpilah." Naga api ini sangat marah karena pernah menderita di tangan manusia. Meskipun tidak sepenuhnya memahami kekuatan Hall of Soul, ia sadar bahwa mereka hanya mengincar esensi apinya dan berniat memanfaatkannya. Old Mugu sangat muram. Meskipun dia mengharapkan hal-hal tidak akan lancar, dia tidak mengharapkan 3000 Burning Flame untuk menarik kembali kata-katanya secepat ini. Shoyan di sampingnya diam-diam lega ketika dia mendengar percakapan antara Old Mugu dan 3000 Burning Flame. Shuling juga mengerti situasinya. Jika Old Mugu dan 3000 Burning Flame akhirnya bertarung, dengan kekuatan Old Mugu, dia pasti bukan tandingan 3000 Burning Flame. Setelah mereka bertengkar hebat, sepertinya masalah di luar akan terselesaikan. Pada saat itu, para ahli dari Menara Pil akan turun tangan dan pasti akan bisa mengurus Old Mugu dan 3000 Burning Flame. Old Mugu menyadari niat kelompok Shoyan, namun ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Meskipun 3000 Burning Flame ini kuat, dia harus membawanya kembali ke Hall of Soul hari ini terlepas dari apa yang terjadi. Mugu berkata, "Karena kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan baik, kamu seharusnya tidak menyalahkanku karena tidak bertindak benar. Menara Pil mungkin tidak dapat menanganimu, tetapi Hall of Soul-ku akan dapat memberitahumu apa yang dapat disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian." Segera pertarungan besar antara Old Mugu dan 3000 Burning Flame terjadi. Kekuatan spesial yang sangat kuat tiba-tiba melonjak. Ini segera merobek celah di samping Old Mugu. Ketika garis retakan tersebut, 3 sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan keluar dari celah spesial. Setelah sosok manusia ini keluar, 3 aura besar dan kuat tiba-tiba menyapu ruang kosong ini seperti badai. Bahkan mata besar 3000 Burning Flame mengungkapkan keseriusan dalam menghadapi badai yang megah ini. Para tetua yang terhormat dari Hall of Soul, ekspresi Shoyan tiba-tiba berubah saat ketiga sosok hitam misterius ini muncul. Dia tidak menyangka Old Mugu masih memiliki tipuan seperti itu. Hal yang menyebabkan hati Shoyan tenggelam adalah dia telah menemukan bahwa kekuatan dari ketiga orang misterius ini tidak lebih lemah dari Old Mugu. Perlu diketahui bahwa 3 Douzon ini adalah para Tianzun, tetua terhormat dari Hall of Soul. 4 Douzon, barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa faksi papan atas di Central Plains tidak memilikinya. Namun, Hall of Soul ini telah mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Pada saat itu, teror Hall of Soul di dalam hati Shoyan sekali lagi naik ke level lain. Plat giok spesial. Hall of Soul sangat siap untuk 3000 Burning Flame. Shuling suram saat dia melihat 3 sosok yang keluar dari celah spesial. Meskipun 3000 Burning Flame telah bertarung dengan 3 kepala besar Menara Pil selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa itu benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung dengan 3 kepala besar. Bagaimanapun, 3 kepala besar hanya bermaksud menyegelnya sejak awal. Menyegelnya dan membunuhnya adalah 2 hal yang berbeda. 3000 Burning Flame mungkin bisa disebut api abadi, tapi jika 3 kepala besar Menara Pil benar-benar ingin menghabisinya, mereka bukannya tanpa pilihan. Namun, mereka tidak ingin sampai sejauh itu. Tetapi api surgawi dianggap sebagai hal yang sangat langka bagi seorang alkemis. Selain itu, api surgawi ini hanya bisa terbentuk setelah ribuan atau puluhan ribu tahun. Akan sangat sia-sia hal-hal berharga jika dihancurkan secara sembarangan. Tentu saja, 3 kepala besar Menara Pil lebih suka menghabiskan banyak upaya untuk membangun alam bintang dan menyegel 3000 Burning Flame daripada menghancurkannya. Tetapi Hall of Soul jelas bukan orang yang baik. Mereka pasti tidak akan meninggalkan apa yang tidak bisa mereka peroleh untuk dinikmati orang lain. Mugu, kamu sangat lambat.
Kami bertiga telah menunggu begitu lama sebelum menerima pemanggilan jejak spiritualmu. Salah satu dari 3 Tianzun berbicara. Apa menurutmu Menara Pil adalah orang biasa? Jawab Mugu. Tidak perlu berkata-kata yang tidak perlu ini. Kami tidak punya banyak waktu. Setelah kekacauan di dunia luar mereda, kemungkinan 3 kepala besar Menara Pil akan bergegas. Hanya kita berempat saja tidak cocok untuk mereka bertiga. Ayo, manfaatkan saja waktu sepenuhnya. Kepala Aula memandang rencana ini dengan sangat penting. Jika ada yang tidak beres, kita semua akan menderita. Ayo bertindak, lakukan seperti yang kita rencanakan. Selama kita mendapatkan api esensi dari 3000 Burning Flame, misi kita akan dianggap sukses. Jawab Mugu. Bentuk formasi dan cegah 3000 Burning Flame menyerap kekuatan energi bintang-bintang. Formasi spiritual 10.000 hantu melahap. Segera setelah itu, kabut hitam yang aneh melonjak dari tubuh keempat orang ini ke segala arah. Setelah itu, kabut dengan cepat menyebar. Kekuatan bintang juga terhalang oleh kabut hitam. 3000 Burning Flame meraung marah setelah merasakan perubahan ini. Itu baru saja membuka segelnya. Secara alami, dia tidak ingin kembali tidur dalam kegelapan total. Old Mugu dan 3 lainnya sedikit kewalahan dalam menghadapi pembalasan dan tak terkalahkan oleh 3000 Burning Flame. Segel tangan Old Mugu diperkuat lagi. Mugu berkata, ada jalan yang baik bagimu untuk berjalan, tapi kamu ingin mengambil jalan ini menuju kematianmu. Hari ini, aku yang dulu akan memenuhi keinginanmu. 10.000 jiwa kunci surgawi. Segera ribuan rantai hitam melilit ke 3000 Burning Flame. 3000 Burning Flame meledak menjadi raungan marah setelah disegel oleh rantai ini. Tubuhnya yang besar meronta-ronta. Api ungu hitam terus-menerus keluar dari tubuhnya. Dia memang meremehkan kekuatan 3000 Burning Flame, namun dia juga sangat siap untuk tindakan mereka hari ini. Dia segera mendengus dingin saat dia dengan tegas berteriak, menggigit jiwa. Ribuan jiwa segera menyerang 3000 Burning Flame yang membuatnya semakin marah. Melihat bahwa upaya gabungan dari mereka berempat masih tidak dapat menyegel 3000 Burning Flame, ekspresi muram melintas di wajah Old Mugu. Pengorbanan Life Soul Lock. Rantai yang semakin besar menyerang 3000 Burning Flame. Beda apa ini? Xiaoyan bertanya ingin tahu. Taktik dari Hall of Soul sangatlah misterius. Aku tidak terlalu yakin tentang apa yang disebut dengan Life Soul Lock. Namun, aku tahu bahwa ini adalah langkah terakhir dari Tianzun Hall of Soul. Life Soul Lock terhubung dengan jiwa mereka. Jika beda ini rusak, mereka akhirnya menghadapi kerusakan yang sangat serius pada jiwa mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengeluarkan Life Soul Lock kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Benda ini mungkin memang sangat kuat, tapi resikonya terlalu besar. Jawab Shuling. Xiaoyan sedikit mengangguk setelah mendengar hal ini. Hall of Soul ini memang misterius. Itu sebenarnya bisa mempraktekkan hal yang aneh. Oke, mungkin cukup sekian spoiler dari saya tentang Beetlejuice The Heaven Season 5 episode 126 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!